Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang ilmu dalam perspektif ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metafisika. Tujuan pembelajaran mengetahui perspektif ontologi nilai kegunaan ilmu, mengetahui perspektif epistemologi nilai kegunaan ilmu, mengetahui perspektif aksiologi nilai kegunaan ilmu, mengetahui perspektif metafisika dalam ilmu pengetahuan. Pendahuluan. Filsafat menunjukkan agar manusia tidak mudah menyerah dalam menentukan kebenaran atau kenyataan secara kritis dan mendasar. Secara sistematika, filsafat memiliki cabang-cabang yang berbeda. Cabang-cabang yang berbeda tersebut ada tiga, yaitu ontologi atau metafisika, teori hakikat, epistemologi atau teori pengetahuan, aksiologi atau teori nilai. Ontologi atau metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari segala sesuatu dilihat dari hakikat realitas tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menelaah hakikat pengetahuan manusia. Sedangkan aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat nilai, dan aksiologi dibagi menjadi dua, yaitu etika atau filsafat moral dan estetika atau filsafat keindahan. Cabang-cabang filsafat. Pembahasan cabang-cabang filsafat meliputi ontologi yang menggambarkan tentang hakikat apa yang dikaji dalam filsafat, membahas apakah hakikat yang ada, being seen, apakah yang ada itu sesuatu yang tetap, abadi, atau terus berubah, apakah yang ada itu sesuatu yang abstrak, universal, atau konkret, individual. Epistemologi mengenai cara mendapatkan pengetahuan yang benar, membahas apakah sarananya dan bagaimana caranya untuk mempergunakan sarana itu agar mencapai pengetahuan, kebenaran atau kenyataan, akal budi atau kombinasinya. Apakah telah ukur bagi sesuatu yang dinyatakan sebagai benar dan yang nyata terus-menerus dicari oleh ilmu pengetahuan. Aksiologi tentang nilai kegunaan ilmu membahas nilai dan norma, apa makna dan tujuan hidup ini, dan nilai-nilai mana yang secara imperatif harus dipenuhi. Selanjutnya, ontologi. Definisi ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ontos yang berarti berada atau yang ada, dan kata logia yaitu pengetahuan. Maka secara istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang ada. Kemudian, hakikat ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, yang berbentuk jasmani dan rohani. Ontologi juga berarti teori atau studi tentang wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi bersinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli atau real nature dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip benda tersebut. Telaah ontologis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan: apakah objek ilmu yang akan ditelaah, bagaimana wujud hakiki tentang objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tersebut dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mendengarnya yang membuahkan pengetahuan. Aliran-aliran ontologi. Yang pertama, aliran monoisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang kedua, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani.
Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales 624–546 sebelum Masehi. Dia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander tahun 585–525 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur itu adalah udara dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Kemudian Demokritos 460–370 sebelum Masehi berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, yang tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom itulah yang merupakan asal kejadian alam. Yang ketiga, idealisme. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Bagi aliran ini, sejatinya sesuatu justru terletak di balik yang fisik. Ia berada dalam ide-ide. Yang fisik bagi aliran ini dianggap hanya merupakan bayang-bayang. Sifatnya sementara dan selalu menipu. Eksistensi benda fisik akan rusak dan tidak akan pernah membawa orang pada kebenaran sejati. Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui dalam ajaran Plato 428–348 sebelum Masehi dengan teori idenya. Menurutnya, tiap-tiap yang ada di alam pasti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap-tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi, idelah yang menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu. Yang keempat, aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Tokoh paham ini adalah Descartes tahun 1596–1650 Masehi, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Ini tercantum dalam bukunya Discours de la Méthode tahun 1637 dan Meditation de Prima Philosophia tahun 1641. Dalam bukunya ini pula, ia menerangkan metodenya yang terkenal dengan Cogito Descartes atau metode keraguan Descartes atau Cartesian Thought. Di samping Descartes, ada juga Benedictus de Spinoza tahun 1632–1677 Masehi dan Godfried Wilhelm van Leibniz 1642–1716 Masehi. Yang kelima, ada aliran pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alami tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James 1842–1910 Masehi, yang menguatkan bahwa kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, dan lepas dari akal yang mengenal. Yang keenam, aliran nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias tahun 485–360 sebelum Masehi.
yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu yang punya eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan pada orang lain. Tokoh lain aliran ini adalah Friedrich Nietzsche tahun 1844 sampai 1900 Masehi. Dalam pandangannya, dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia hidup. Selanjutnya, epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti perkataan, pikiran, ilmu. Maka, secara harfiah, episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu pada kedudukan setempatnya. Kajian pokok epistemologi adalah sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan, yaitu apakah pengetahuan itu? Apakah yang menjadi sumber dan dasar pengetahuan? Apakah pengetahuan itu merupakan kebenaran atau dugaan? 3 persoalan pokok dalam bidang epistemologi. Yang pertama, apakah sumber-sumber pengetahuan? Dari mana pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita dapat mengetahui? Yang kedua, apakah watak dari pengetahuan? Adakah dunia yang real di luar akal? Dan kalau ada, dapatkah kita mengetahui? Yang ketiga, apakah pengetahuan kita benar atau valid? Bagaimana kita membedakan kebenaran dan kekeliruan? Kemudian metode untuk memperoleh pengetahuan ada 5. Yang pertama empirisme, yang kedua rasionalisme, yang ketiga fenomenalisme, yang keempat intuisionisme, yang kelima kritisisme.